Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Prayoga. Hari ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan. Nah, di sini mau ngapain sih saya dari stasiun Solo Balapan ini? Sebenarnya ini saya mau melakukan perjalanan dari stasiun Solo Balapan ini menuju ke Semarang Tawang dengan menggunakan kereta api Banyu Biru dengan rangkaian ekonomi New Generation, karena saya mau naik di kelas ekonominya bukan kelas eksekutifnya, karena penasaran aja sih kereta api ekonomi New Generation itu seperti apa. Jadi saya berkesempatan untuk mencoba kereta api New Generation ini. Ini saatnya saya hanya masuk aja ya, karena kereta api Banyu Biru sudah dipersiapkan di jalur 6 karena sudah datang dari Semarang, karena tadi Semarang berangkat pagi hari dan sampai di stasiun Solo Balapan itu jam 10-an. Nah, ini keretanya tadi sudah disiapkan di jalur 6, saatnya kita masuk. Let's go, ikuti terus video saya sampai selesai, sampai Semarang nanti. Ini dia lokomotif kereta api Banyu Biru yang nanti saya naiki, sedang mengalami langsiran. Ini dia tiket saya menggunakan kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi ya teman-teman, ekonomi New Generation modifikasi. Ini persiapan masuk ke dalam stasiun Solo Balapan karena keretanya sudah disiapkan. Saja kita masuk aja ke dalam rangkaian kereta api Banyu Biru. Ini kita menggunakan sistem pengenalan wajah aja ya, karena ini rame banget. Ini kita masuk menggunakan pengenalan wajah biar langsung cepat. Nih. Nah, udah terbuka, kita tinggal masuk. Ya, ini Banyu Biru udah tersedia di jalur 6 ya, itu terlihat dari jauhan kereta api Banyu Biru. Dia rangkaian kereta yang saya naiki, yaitu kereta api Banyu Biru. Ini kita mau melihat lokomotifnya dulu ya teman-teman. Ini lokomotifnya menggunakan CC 2039812. Ini lokomotif yang bakal mengantar kita menuju ke Semarang Tawang. Ya teman-teman, jika Anda ingin menikmati kereta api Banyu Biru dengan rangkaian ekonomi New Generation, Anda bisa menggunakan kereta api Banyu Biru di jam pagi, yaitu jam pagi dari Semarang dan jam pagi dari Solo Balapan, karena kereta tersebut menggunakan rangkaian bekas Blambangan yang sedang terparkir atau sedang tak terpakai, jadi keretanya dibuat jadi perjalanan kereta api Banyu Biru. Nah, kalau Anda menggunakan rangkaian kereta api yang sore hari, kereta api Banyu Biru yang sore hari itu menggunakan kereta api rangkaian Joko Sumanterso. Jadi Anda jangan salah ya, karena keretanya ada dua, kereta api Banyu Biru berangkatan dari pagi dan berangkatan dari siang ke malam. Kalau pagi ini kereta api Banyu Biru menggunakan rangkaian Blambangan Express, jadi kereta api ekonominya menggunakan ekonomi New Generation. Tapi kalau yang sore hari itu menggunakan rangkaian Joglo Sumatera, jadi keretanya masih pakai ekonomi biasa teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk tiket kereta api Banyu Biru ini cukup murah ya teman-teman.
untuk perjalanan Solo Balapan sampai Semarang itu cuma seharga eksekutif itu seharga 80.000 dan untuk kelas ekonominya yaitu seharga 40.000 saja. Jadi Anda tinggal pilih aja senyaman mungkin mau menggunakan kelas apa, eksekutif atau kelas ekonomi. Intinya sih ya sama aja sih sekarang, karena ya pagi hari ini menggunakan ekonomi new generation, jadi ya mungkin agak sama ya sama kelas eksekutif, karena kita udah searah jalan perjalanan, jadi tidak mengalami naik kereta mundur lagi. Oh ya teman-teman, untuk rangkaian kereta api Banyu Biru ini mempunyai dua kelas ya teman-teman, dimana satu yaitu kelas eksekutif dan satu lagi itu menggunakan kelas ekonomi. Nah tapi yang pagi hari ini menggunakan kelas ekonomi yang new generation atau yang kursinya sudah searah jalur perjalanan aja. Jadi kita ini mau masuk dulu aja kelas eksekutif ini, nggak apa-apa lah. Ya, rute kereta api Banyu Biru. Ini nanti kita dari Solo Balapan nanti akan berhenti di stasiun Salem, Gundi, Gerumbung, dan Semarang Tawang. Kelas eksekutifnya ya, kelas eksekutif seperti ini, seperti biasa dengan kursi warna biru putih. Seperti eksekutif yang lainnya. Nah, saya masuk aja. Saya berada di ekonomi 3 dan ini dia kelas ekonomi new generation-nya. Sepertinya nomor 6 itu ada di belakang. Kita ke belakang saja. Wah, ini inovasi terbaru banget ini. Kelas ekonomi sudah searah semua, jadi tidak mengalami mundur-mundur lagi. Mana ya? Oh ini dia tempat duduk saya di nomor 6C dan nanti teman saya ada di 6D. Kita mendapatkan lumayan kaca lebar, jadi mantap nih lah untuk mendapatkan kaca lebar. Ini teman saya nih yang naik kereta bareng. Ya, ini jam sudah menunjukkan 10.31 ya. Tadi 9 menit lagi kereta api Banyu Biru yang saya naikin ini akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Ya, semoga saja perjalanan hari ini aman, terkendali dan tidak ada kendala ya teman-teman. Dan ini pertama kali mencoba rangkaian generation modifikasi ini. Nah, kursi ini sebenarnya cukup nyaman ya, walaupun agak kelihatan nggak terlalu tipis-tipis banget sih, jadi nyaman aja ini kursinya. Ini untuk kereta api Banyu Biru sendiri di kelas ekonomi new generation seperti biasa. Untuk fasilitasnya di sini ada tempat buat naruh makanan atau minuman dan juga ada tas kresek buat naruh sampah, dan tidak lupa juga di sini ada meja kecil buat naruh minuman, dan tidak lupa juga di sini ada colokan listrik untuk ini ya, charger stop kontaknya buat nyajar HP, laptop dan tablet. Jangan buat nyajar, jangan buat nyolok kulkas 2 pintu atau rice cooker, nanti bikin mati. Dan tidak lupa ini juga ada tirai untuk menutup menutup cahaya dari luar. Dan ini kita alhamdulillah dapat jendela yang cukup lega di tempat duduk ekonomi 6C dan 6D. Ya, kereta api Banyu Biru yang saya naikin ini sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga sampai stasiun Semarang tidak ada kendala dan aman terkendali. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Banyu Biru yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bangjateng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 2 jam 2
menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Banyu Biru train, which will take us to our final destination at Semarang Tawang Manjatan Station. This journey will take about 2 hours 2 minutes. We remind you with PT Kereta Api Indonesia. Dapat belok kiri menuju ke arah Semarang. Kalau kita ke lurus itu kita menuju ke Surabaya. Dan ini kita melintas di Masjid Zayed. Wah, ini dia masjidnya. Untuk dari Solo Balapan sampai stasiun Kadipiro ini sudah mengalami proyek double track ya teman-teman. Saat ini di sini ada jalur di sebelah kanan, nah itu untuk double track dari stasiun Solo Balapan menuju ke Kadipiro. Untuk kursi-kursi di kereta api Nyugen ini Anda bisa kena prank juga ya, karena beberapa kursi ini ada yang tidak mendapatkan jendela full. Nah, ini contohnya seperti kereta api 7A 7B yang arah ke Semarang itu mendapatkan sedikit jendela dan lainnya tuh ratapan. Ini malah di 7C 7D juga mendapatkan beberapa ratapan dan juga jendela lebih sedikit. Nah, kalau dari saya ini di tempat duduk 6C 6D alhamdulillah mendapatkan jendela yang penuh full jendela, dan ada beberapa juga untuk di kelas 9 di kursi 9A dan 9B itu sebenarnya tuh cuma ratapan ya, apa dapat jendela dikit itu. Nah, jadi kita tuh tidak bisa menentukan mana yang dapat jendela full, mana yang tidak, karena ya walaupun ini udah searah tapi ya itu PR-nya cuma di kita nanti dapat jendela atau enggak, karena kita nggak tahu situasinya. Mungkin kalau ini diputar juga di tempat duduk saya 6C 6D ini bakal akan mendapat ratapan, tidak mendapatkan full jendela. Ini malah yang kelas 7C 7D ini bakal mendapatkan full jendela kalau misalnya ini diputar balik ke arah sebaliknya, jadi mendapat jendela yang full. Jadi itu teman-teman, jadi nggak ada kisi-kisinya untuk kita mendapatkan jendela full atau enggak, karena ya ini kursi di kereta api ekonomi Nyugen ini tidak simetris, karena ya ini aja kelas 7C 7D ini agak maju dan di 7A 7B ini agak mundur dikit, jadi kita nggak bisa nentuin mana ya dapat jendela full mana yang tidak teman-teman.
teman-teman, untuk jarak antar kursi di Economy New Generation ini menurut saya ini cukup luas ya, cukup luas banget, dan ini kita masih bisa selonjoran, tidak yang adu dengkul seperti kelas Economy Premium. Dan saya ini juga belum nyoba Economy New Generation terbaru, jadi mana yang lebih luas antara kereta api New Generation modifikasi atau kereta api New Generation yang terbaru. Nah, ini udah cukup nyaman, luas sekali, tapi nggak ada footrest ya teman-teman, jadi kita selonjoran gini aja. Ternyata sandaran di kursi Economy Generation cuma sampai segini aja. Kalau kita misalnya sandarannya mau dimundurin cuma segini saja, tidak sampai mentok banget. Kereta api Banyu Biru yang saya naikin ini sekarang sudah tiba di stasiun Salem. Kita berhenti normal di sini. Ini sekitar 2 menit saja. Setelah itu kita akan diberangkatkan kembali menuju ke Semarang. Ini dia toilet di kereta api Banyu Biru atau di kereta api New Generation modifikasi. Ini dari anunya, ini bapaknya ini bagus banget ini, bentuk kayak marmer gimana gitu ya teman-teman, jadi kelihatan mewah. Dan ini tidak lupa ada kaca ini, dan itu juga ada wastafel ini airnya menyala. Ini ada sabun, dan tidak lupa ini ada toilet duduk teman-teman, dan ini juga ada tisu, dan ini ada juga buat gantungan celana atau apalah nih. Dan ini juga nih, aku baru lihat ini ada ini juga ini buat ngeringin tangan nih. Wah, ternyata baru tahu saya. Apa cuma di Economy New Generation aja ya, atau yang lain-lain udah ada? Coba yang tahu, ini udah ada di kereta apa aja, apa cuma di kereta ini aja, kereta api Economy New Generation. Kecepatan di jalur Solo Semarang ini cuma sekitar 90 sampai 80 lah, nggak bisa sampai 100 atau 120 seperti di jalur Jogja Solo. Jadi, karena di jalur Jogja di jalur Solo Semarang ini cuma mempunyai batas kecepatan ya Pak. Jadi lupa saya. Ya pemain itulah, cuma bisa ditempuh dengan kecepatan segini saja, nggak bisa sampai 100-an lebih. Mungkin karena relnya belum di-upgrade sama tanahnya kurang nggak rata ya, jadi kita bisa melaju cuma segini saja.
Jalan kita saat ini sudah berada di stasiun Gundih. Nah, stasiun Gundih ini merupakan stasiun pulau, atau karena disebut stasiun pulau, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada rel. Nah, ini juga merupakan stasiun percabangan. Nah, dimana yang kanan itu kita menuju ke Gambringan dan Surabaya Pasar Turi, dan ini ke kiri ini kita nanti menuju ke Semarang. Ini kereta kita diberangkatkan. Gundih mengkok ngiri. Itu dia jalur menuju ke Gambringan atau menuju ke stasiun Pasar Surabaya Pasar Turi. Dulu jalur tersebut sempat digunakan cuma berapa ya, 1 bulan atau 2 bulan dengan nama kereta api Sancaka Utara, tapi sekarang kereta api Sancaka Utara sudah tidak berjalan lagi, jadi jalur itu mati lagi dan tidak terpakai. Ini bangunan-bangunan lama ini kayaknya, bangunan bersejarah. Tapi tidak yang terlalu dingin banget, dan dinginnya itu pas teman-teman, jadi nyaman lah kita berada di ekonomi 3 ini, dan tidak terasa panas juga. Lumayan mantap ini di ekonomi 3 ini ya. Untuk kelas ekonomi new generation ini dengan seharga 40.000 ini menurut saya ini cukup mantap banget sih, worth it juga, karena kita naik ekonomi dengan kelas new generation 40.000 dari Solo Bapan juga Semarang, dan kita mendapatkan kursi searah dari jalur perjalanan. Nah, kalau Anda ingin mencoba kereta api new generation ini,
Anda bisa coba di Kereta Api Banyu Biru, mana keberangkatan pagi dari Semarang dan keberangkatan pagi dari Solo Balapan. Kalau Anda menggunakan Banyu Biru di keberangkatan sore hari dari Solo dan malam hari dari Semarang, itu Anda akan menggunakan rangkaian dari Joko Semarang Kertajati menggunakan ekonomi biasa, teman-teman. Jadi Anda ingin menggunakan generation, Anda bisa di pagi hari. Ya, perjalanan saya menggunakan Banyu Biru sudah sampai di stasiun Telawa. Ini nggak tahu saya, emang jadwal kereta api Banyu Biru ini berhenti normal di stasiun Telawa atau emang ada susulan atau gimana? Karena di jadwal ini tidak ada stasiun Telawa. Jadi entah ini emang berhenti normal atau enggak. Ini aja kita mepet banget dengan jalur percabangannya ya teman-teman. Percabangan antara jalur 1 dan jalur 2. Ini gimana ini? Oh, ini dah jalan. Gedung Jati ya teman-teman. Nah ini stasiun. Di daerah setelah Gedung Jati ke arah Semarang ini jalurnya ini banyak bukit-bukit ya teman-teman. Jadi ini kena taspet untuk perjalanan kereta di sini mungkin cuma sekitar 40 km per jam ya, tidak bisa sampai 60 atau berapa. Jadi cuma bisanya 40 km per jam karena emang jalurnya ini tidak bisa tanahnya tuh untuk berjalan lebih cepat lagi, jadi cuma 40 km per jam untuk jalur Gedung Jati sampai ke Brumung apa mana nanti ini. Tespet kecepatannya. Ini kita mau sampai di stasiun Brumung, dan stasiun Brumung ini merupakan jalur percabangan antara jalur dari Solo Balapan dan yang nanti dari arah sana tuh jalur menuju ke Surabaya. Ya, ini kita udah masuk di jalur utama, jalur utara. Jalur utama di jalur utara, dimana ini jalur percabangan kita dari arah Solo Balapan. Jadi ini jalurnya, dan di sisi sana tuh terdapat jalur dari Surabaya.
sampai di Brumbung, stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung ini merupakan stasiun pulau juga ya, karena dimana mempunyai dua jalur antara ini kiri dan kanan. Kalau jalur ini menuju ke Solo Balapan, kalau ini jalur ini menuju ke Surabaya. Jadi ada percabangan di stasiun Brumbung ini, dan di sini juga ada rangkaian kereta api Argobromo Anggrek rangkaian gendut. Dan sekarang udah mengalami karatan karena udah nggak terpakai. Sayang sekali nih, saya belum nyoba, udah tidak jalan menggunakan rangkaian ini. Oh, iya. Setelah saya kereta yang saya naikin sudah memasuki jalur utama, ini kecepatan sekarang antara 90 sampai 100 ya teman-teman, karena ini memang udah di jalur utama yang bisa berjalan dengan kecepatan sekitar 100 sampai 120 km per jam. Nih, 100 sudah 199. Alhamdulillah perjalanan saya menggunakan Banyu Biru sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Makasih yang sudah menonton video saya dari awal. Tadi saya berangkat dari stasiun Solo Balapan sampai di stasiun hari ini. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dalam video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.